Baik, kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke soal latihan ya. Baik, ini ya kalau masih ingat pembahasan tentang apa namanya struktur sel ya. Jadi organel sel ya, banyak macamnya. Nah, di antara mereka ya, di antara organel tersebut ada yang memang dikatakan mereka terlibat dalam sistem pengangkutan proteinnya, yang dimana protein itu sendiri nantinya digunakan untuk membentuk membran sel atau membran plasma pada sel tersebut. Urutan jalur yang paling mungkin dalam pengangkutan protein dari mulai pembentukan hingga disekresikan oleh sel ya. Jadi kan organel yang mensekresi protein namanya ribosom. Nah, ribosom itu bisa kita temukan di sel bebas, maksudnya tersebar, ataupun juga bisa kita temukan dia melekat pada RE, retikulum endoplasma. Tapi tidak semua RE. Ada RE yang dia menempel ribosom, ada yang tidak. Kalau yang menempel ribosom sebutnya RE kasar. Kalau tidak menempel, ya RE halus ya. Nah, RE kasar ini yang menyusun atau membentuk protein. Kenapa? Karena di situ ada ribosom. Ya. Nah, ribosomnya ini membentuk protein, ya, yang ada di RE tadi. Kemudian nanti dia akan membentuk vesicle transport. Ya. Vesicle transport ini akan membawa protein hasil bentukan ribosom menuju Golgi. Golgi ada dua permukaan cis sama permukaan trans. Nah, si vesicle transport ini itu akan dibawa ke sisi cis dari Golgi. Ya. Ditangkap oleh bagian cis Golgi, kemudian akan dipindahkan, ditransfer ke bagian trans dari Golgi. Ketika sudah sampai di sisi trans Golgi, kemudian dia akan dipindahkan lagi ya dalam bentuk vesicle transport ke bagian membran sel plasma. Untuk apa? Tadi saya sampaikan untuk membentuk membran sel. Jadi yang tepat jawabannya ya D, RE, Golgi ya. Kemudian vesicle menyatu dengan membran plasma. Vesicle siapa? Vesicle yang berasal dari vesicle yang berasal dari kompleks Golgi ya. Baik, itu jawabannya delta untuk soal nomor 1. Lanjut ke soal nomor 2. Baik, tunas apikal tumbuhan menghasilkan hormon yang dapat menghambatan pertumbuhan tunas lateral. Oke. Tunas apikal di sini di bagian pucuk ya. Tunas apikal ini yang menyebabkan ujung batang itu tambah tinggi. Ya. Atau kalau di bagian akar yang menyebabkan akarnya tambah panjang. Nah, di tunas apikal ini itu bisa ditemukan hormon, ada namanya hormon auksin. Hormon auksin perannya itu untuk perpanjangan sel. Auksin perannya untuk perpanjangan sel. Ya, ini kan maksudnya hormon tumbuhan atau fitohormon. Fito tumbuhan, hormon tumbuhan. Ya. Ada hormon auksin. Perannya untuk perpanjangan sel. Ada gibberellin. Di antaranya untuk mempercepat pembungaan. Kemudian ada hormon sitokinin.
sel pembelahan. Ini pembelahan sel. Ada etilen, pemasakan buah atau pematangan. Kemudian ada absisat, tambah pembelahan. Ya. Ini hormon-hormon pertumbuhan. Nah, kita balik lagi ke auksin. Auksin itu fungsinya untuk memanjangkan sel. Jadi kalau di bagian pucuk itu dibiarkan tumbuh, maka tanaman itu akan tambah panjang. Tapi kalau bagian pucuknya itu kita potong, yang ada tanaman tersebut bukan tambah panjang tapi tambah lebar. Kayak contoh kasus misalkan tumbuhan teh. Teh itu yang diambil bagian apanya kalau tanaman teh bagian pucuknya, sehingga tanaman itu nggak tinggi tapi dia lebar ke samping. Kenapa tadi? Karena hormon auksinnya diambil. Seandainya dilakukan tanaman teh pucuknya nggak yang diambil, maka dia akan tambah tinggi. Ya. Tuh, jadi itu perannya hormon auksin ya. Jadi dia ketika ada auksin dia menghambat pertumbuhan tunas lateral. Lateral itu adalah ke samping, pertumbuhan ke samping. Auksin juga terlibat dalam peristiwa ini. Ya. Ada namanya fototropisme, foto cahaya. Tropisme itu gerak sebagian tubuh tumbuhan. Ya. Jadi fototropisme gerak sebagian tubuh tumbuhan karena faktor pengaruh cahaya. Tadi kita sampaikan bahwa auksin itu ditemukan di bagian pucuk. Ya. Auksin ditemukan di bagian pucuk. Dan auksin kalau dia terpapar sinar matahari, tersinari sinar matahari, maka hormonnya jadi tidak aktif, diurai dia, ya. Hormonnya tidak aktif dia. Jadi kalau bagian pucuknya itu terpapar matahari, menghambat kerja auksin. Padahal hormon auksin itu untuk perpanjangan sel. Nah, bagian yang tidak kena cahaya matahari, auksinnya tetap aktif. Makanya kenapa kalau digambar di situ, ya, bagian yang kena cahaya matahari, pertumbuhan sel, perpanjangan selnya terhambat, tapi yang tidak, selnya tetap tambah panjang. Itulah yang menyebabkan kenapa batangnya seolah-olah membengkok ke arah cahaya matahari. Ya. Dikarenakan tadi terhambatnya perpanjangan sel pada bagian yang terpapar sinar matahari. Oke, ini kaitannya dengan gerak fototropisme. Ya. Jadi jawabannya adalah hormon auksin. Ini peran hormon yang lainnya ya. Peran hormon yang lainnya ada hormon absisat misalnya. Hormon absisat itu perannya diantaranya selain untuk menghambat pertumbuhan atau pembelahan, dia juga mengatur menutup pembukanya stomata di musim kering. Ya. Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya. Aktivitas makhluk hidup berikut ini termasuk dalam bagian dari daun biogeokimia. Ya. Daun biogeokimia ini daun yang melibatkan terjadi reaksi kimia. Contohnya di sini misalkan ya.
fiksasi nitrogen. Fiksasi nitrogen ini artinya adalah pengikatan nitrogen. Ya. Reaksi pengikatan nitrogen. Reaksi pengikatan nitrogen itu melibatkan reaksi-reaksi kimia, bisa dibantu oleh mikroorganisme, contohnya di situ anabaina, bisa juga dibantu oleh rhizobium. Ada bakteri namanya rhizobium. Ini termasuk reaksi kimia. Kemudian tumbuhan melakukan fotosintesis, ya. Fotosintesis juga sama, termasuk biokimia. Di situ ada reaksi-reaksi kimia. Ada reaksi apa saja? Reaksi terang dan reaksi gelap, kan? Itu termasuk biokimia. Kemudian Thiobacillus mengubah sulfur menjadi sulfat, ya. Bakteri mengubah sulfur jadi sulfat. Ini juga sama, termasuk reaksi biokimia. Ada perubahan reaksi kimia. Kemudian terakhir ada moluska membuat cangkang. Ini juga sama, bagian dari reaksi biokimia. Yang bukan adalah yang peristiwa adaptasi tingkah laku, ya. Ada tingkah laku pada kadar gurun, singkatannya kadron, ya. Kadron ini melakukan estivasi di musim panas. Apa itu estivasi? Tidur, ya. Tidur atau istirahat di musim panas, kan. Musim kemarau sumber air sedikit, makanan juga sedikit. Kalau dia banyak beraktivitas, itu dia kekurangan makanan nantinya, sumber energi buat dia. Makanya ada beberapa hewan di sini yang dia melakukan estimasi tidur di musim panas, ya. Tidur panjang di musim panas, tidak hanya di musim dingin, ya. Di musim panas juga ada. Kalau di musim dingin namanya hibernasi, kalau di musim panas namanya estivasi, ya. Ada kelompok kadal, kakap, keong, dan lain-lain. Jadi tidak ada tuh istirahat, kan? Tidak ada reaksi biokimia. Baik, lanjut. Soal 4. Pada siklus menstruasi bulanan wanita, penurunan kadar progesteron disebabkan oleh ya. Ini penting, ya, harus dipahami terkait dengan reaksi siklus menstruasi. Nah, sudah jelaskan, ya, siklus menstruasi. Terjadinya menstruasi itu karena apa? Karena peluruhan dinding rahim, ya, atau namanya endometrium. Nah, endometrium ini bisa meluruh dikarenakan penurunan kadar progesteron. Disebabkan penurunan kadar progesteron.
kadar progesteron ini bisa turun karena korpus luteum berubah menjadi korpus albikan. Jadi yang menghasilkan progesteron itu adalah korpus luteum nih, ya. Korpus luteum menghasilkan progesteron. Progesteron menjaga supaya endometrium tidak meluruh. Itu perannya, ya. Nah, pada siklus menstruasi ini, ya, hari ke-28. Jadi menstruasi ini kenapa terjadi peluruhan? Sebabnya juga dikarenakan sel telurnya tidak dibuahi, ya. Jadi kalau terjadi menstruasi itu tandanya tidak mungkin terjadi fertilisasi. Kalau terjadi fertilisasi tidak mungkin terjadi menstruasi, ya. Apa itu fertilisasi? Pembuahan, bertemunya sel telur dengan sel sperma. Kalau terjadi fertilisasi pembuahan maka akan terbentuk zigot, kan? Nah, zigot ini akan menempel di endometrium. Zigot atau gastrula, itu bukan zigot, ya. Zigot akan berubah menjadi morula, gastrula dan gastrula. Gastrula nanti akan menempel di endometrium. Setelah fertilisasi, menempel di endometrium dia, gitu. Jadi nggak mungkin endometriumnya diluruhkan. Tapi sebaliknya, kalau tidak ada fertilisasi maka di hari ke-28, yang menstruasi itu di hari ke-28 akan terjadi siklus menstruasi. Baik, ini mungkin jadi jawabannya apa tadi adalah, ya, degenerasi korpus luteum menjadi korpus albikan. Korpus luteum ini korpus luteum. Ini hari ke-25, hari ke-28. Jadi korpus luteumnya akan berubah menjadi korpus albikan. Maka tidak ada yang memproduksi hormon progesteron. Kalau hormon progesteronnya turun akan terjadi siklus menstruasi. Ini siklus menstruasi, ya. Ini siklus menstruasi dikarenakan ini progesteron yang berwarna biru mengalami penurunan. Baik, lanjut. Berikut ini beberapa karakter yang sama-sama dimiliki oleh cacing tanah, bekicot, dan juga udang, ya. Baik, kita lihat. Ini cacing tanah, ya. Jadi kelompok cacing tanah, filmnya ada lidah, ya. Film annelida, ya. Tubuhnya, ciri-cirinya triploblastik. Apa itu triploblastik? Itu memiliki 3 lapisan embrio. Lapisan ektom, derm, mesoderm, endoderm. Ini sel mata memiliki rongga sejati.
Itu simetri bilateral. Apa maksudnya simetri bilateral? Dibagi dua, ukuran tubuhnya sama. Simetri bilateral nih, bentuknya kayak gini. Bilateral. Ada juga radial, radial gini, ikat. Nah, sama ukurannya, radial ya, seperti ini. Simetri radial. Ini bilateral, ini radial. Ya, oke, sama saja. Lanjut ya, setting tanam. Kemudian lanjut ke moluska. Kicau. Masuk moluska dia, moluska. Moluska triploblastik mata sama. Triploblastik mata. Simetri bilateral. Ada yang memiliki cangkang keluar ya. Ini cangkang ulang. Tercangkang keluar. Lanjut. Pulsasi. Udah. Birunya arthropoda. Oke, cephalothorax tubuhnya. Sama triploblastik juga dia. Ya. Cuma pasang kaki. Ya, jawaban yang tepat ya. Bahwa mereka semua simetri tubuhnya yang bukan adalah radial. Terus mata, ya jawabannya yang kecuali kan yang bukan simetri radial, seharusnya dia simetri bilang. Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya. Terakhir ya, karena kita harus membahas soal function juga. Tumbuhan paku yang memiliki spora dengan bentuk dan ukuran yang sama, namun terdapat spora jantan dan spora betina yang contohnya. Nah, tumbuhan paku dibedakan menjadi 3 ya, nih. Berdasarkan jenis sporanya. Tumbuhan paku berdasarkan jenis sporanya. Ada paku homospora. Homo artinya apa sih? Sama, sejenis. Apa yang sama? Sporanya. Ya. Menghasilkan
macam spora. Bentuk dan jenisnya sama. Contoh Lycopodium, Fukawa, kemudian Adiantum, Suplir. Oke, yang kedua paku hetero, apa hetero? Berbeda ya, heterospora. Jadi dia dua macam spora, berbeda bentuk dan jenisnya. Contoh Selaginella, semanggi, Macaprane, kemudian Marselia, Granata, Macaprane, semanggi. Terakhir ya, paku peralihan. Nah, paku peralihan ini kombinasi dari paku homospora dengan paku spora ya, menghasilkan spora yang sama besar tapi jenisnya berbeda. Ukurannya sama. Ya, ukurannya sama tapi jenisnya berbeda. Contohnya paku ekor kuda, Equisetum, Debile. Ya. Ini Adiantum, Suplir, Lycopodium, Marselia, Selaginella, ini paku ekor kuda, bentuknya seperti ekor kuda. Jadi jawaban yang keempat, tumbuhan paku yang menghasilkan spora dengan bentuk dan ukuran sama, namun terdapat spora jantan dan spora betina yang contohnya paku ekor kuda, sama jenisnya berbeda. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Kalau tidak, mungkin di-download kembali soal problem set. Baik, kita lanjutkan kembali membahas soal-soalnya. Ya. Baik, soal selanjutnya terkait dengan kelompok hewan porifera ya. Hewan porifera itu hewan berpori, ya. Hewan yang memiliki pori-pori pada bagian tubuhnya ya. Atau hewan spons ini. Sel penyusun tubuh porifera yang berfungsi untuk menangkap partikel makanan dan mencerna secara intraseluler. Baik, kita lihat ini. Ya. Ini kelompok hewan porifera. Ya. Jadi kalau dilihat ya permukaan tubuh atau bagian tubuhnya, ya. Ini bentuk fotonya ya, spon, ini gambarnya. Nah, jadi tubuhnya itu ada pori-porinya, nih pori-porinya. Nah, pori-pori itu ternyata tempat masuknya air, ya kan, masuknya
Air di mana? Air yang ada di lingkungan itu melarutkan zat makanan dan juga oksigen. Jadi dia mendapatkan makanan dan oksigen itu lewat air yang ada di sekitarnya. Cara mendapatnya gimana? Dimasukkan air ke dalam tubuh ke pori-porinya dia. Ya, ini masuk nih air di pori-porinya. Nah di bagian dalamnya sudah ada namanya sel planosit. Ya. Di bagian belakang sel planosit ada sel lemfosit. Sel planosit itu ibarat kalau kita mau makan dia tangan seperti tangan. Ya. Yang mengambil makanan kemudian masukkan ke dalam mulut kalau tangan pada manusia. Ini ya fungsi sel planosit itu mengambil makanan dan juga oksigen, ya, dicerna nanti. Kemudian kalau sudah dicerna, diedarkan ke seluruh tubuh yang membutuhkan, baik itu oksigen ataupun makanan melalui sel namanya sel amoebosit, ya. Jadi sel amoebosit ini perannya untuk mengedarkan makanan yang sudah didapat melalui proses penangkapan dari sel planosit. Nanti, ya, jadi ketika melewati sel planosit diambil nih. Dan nanti air itu keluar lagi. Tapi air yang keluar dari bagian tubuh sebelumnya, ibarat itu pembuangannya, gitu ya, bagian pembuangannya itu sudah air jenuh. Apa itu air jenuh? Air yang sudah tidak ada kandungan makanan dan juga oksigennya. Jadi masuk kaya dengan sumber buat hidup dia, baik oksigen sama makanan. Ketika keluar sudah tidak berisi makanan lagi. Ini proses pengikatan oksigen, kemudian juga pengambilan makanan yang dilakukan oleh porifera. Ini kalau yang lainnya ini penjelasannya, definisinya ini. Ada pinakosit. Pinakosit itu sel yang berfungsi untuk perlindungan diri pada porifera. Jadi porifera itu dilindungi dengan sel pinakosit. Mukosit ini sudah. Porosit, ya, porosit itu adalah sel berlubang yang di dalamnya terdapat ostia. Fungsinya untuk mengendalikan ostium pada saat membuka dan menutupnya. Porosit. Kemudian arkeosit, sel yang berfungsi untuk menghasilkan gamet. Jadi fungsinya sebagai reproduksi. Baik, ini selanjutnya kita bahas tentang selentrata. Ya. Selentrata ini kelompok ubur-ubur. Ya. Hewan yang tampak pada gambar di atas adalah hewan yang memiliki baik. Ya. Ubur-ubur. Ubur-ubur. Belum sekolah terakhir. Ubur-ubur. Oke. Ubur-ubur ini kelompok hewan vertebrata yang tubuhnya simetri radial, ya. Radial. Jadi bentuk tubuhnya melingkar. Lapisan embrionnya diploblastik. Hanya ada ekto dan endo. Cuma dua. Rongga gastrovaskuler. Ya. Memiliki sistem saraf.
fase tubuhnya ada dua, ada polip, medusa. Kalau polip ini dia menempel di substrat, medusa berenang bebas. Ya, sehingga jawaban yang tepat terkait dengan tubuh-tubuh ini ya dia laksana embryonalis diploplastik memiliki sistem saraf ya. Jaringan saraf dan dua lapisan embryo diploplastik. Oke, lanjut. Selanjutnya perhatikan gambar cacing parasit. Nah, ini gambar cacing pitak nih ya. Cacing pitak. Ini dia. Kelompok latihan Mites. Latihan Mites itu artinya cacing pipi ya. Ya, masih kelasnya testosteron. Contohnya adalah cacing pitak. Kedua ada lainnya sodium, lainnya salina. Untuk tubuh pipi, kita memiliki proglotit yang jelas. Nah, setiap proglotit ini terdapat terjadi fertilisasi. Jadi pembuahannya sendiri dia melakukan fertilisasi sendiri, pembuahannya sendiri, artinya dia hermafrodit ya. Nah kemudian ini siklus hidupnya, jadi dia ada inang perantara, ada inang tetapnya. Inang perantaranya itu sapi, jadi bisa masuk ke dalam tubuh sapi, mengkonsumsi rumput yang terkontaminasi larva onkosfer telur ya, kemudian berkembang menjadi larva onkosfer yang menempel di pembuluh darah, kemudian membentuk tahapan cystis cercus di ototnya atau di dagingnya ya. Jadi kalau kita bicara daging hewan itu adalah bagian ototnya, gitu. Otot-ototnya. Jadi yang kita makan daging ayam itu adalah otot ayam. Daging sapi, daging kambing adalah otot dari hewan-hewan tersebut. Dikonsumsi sama manusia, daging yang terinfeksi oleh larva cystis cercus. Dan itu pengolahannya tidak sampai menyebabkan kematian pada cystis cercusnya, masuk ke dalam tubuh manusia, berubah menjadi cacing dewasa. Di mana dia? Menempel di sistem pencernaan, di usus, di usus halus. Padahal usus halus itu tempat untuk penyerapan sari-sari makanan. Di situ ada cacing, sari-sari makannya nggak terserap sama tubuh, tapi dimanfaatkan, diambil oleh cacing ini, ya, oleh cacing
Taenia saginata ataupun Taenia solium. Hidup menghisap dia di tubuhnya itu kurus ya, tidak gemuk karena tadi sumber makanan itu diambil oleh kelompok kecil. Jadi masuk ke dalam tubuh, jadi ini masuk ke dalam tubuh inang dalam fase cysticercus ya. Baik, satu lagi. Filariasis atau juga dikenal dengan istilah namanya elempatiasis atau kaki gajah. Ada satu gejala penyakit yang disebabkan oleh cacing Filaria brandicofti. Cacing ini parasit pada pembuluh getah bening, kemudian menimbulkan pembengkakan di alat gerak manusia yang terinfeksi. Cacing ini membutuhkan perantara berupa nyamuk tules. Ini kelompoknya ya, atau filmnya ya. Adanya neomat kalau kita dimaksud helminthus, kemudian sekarang neomat helminthus. Kelasnya pertama ada Ascaris. Cacing perut ya. Kemudian ada Necator dan Ankylostoma. Ini cacing tambang ya. Kemudian Enterobius. Enterobius sama Oxyrus. Cacing kremi. Terakhir Filaria atau Fucheria. Penyebab kaki gajah. Jadi yang bukan termasuk kelompok yang sama dengan Fucheria atau Filaria adalah kelompok Fasciolarpatica. Fasciolarpatica itu kelompok Platyhelminthes dia, cacing pipih ya. Baik, sampai di sini pembahasan kita. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Kalau tidak ada, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.